Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada hadis yang sudah banyak dikutip orang dan sudah sering juga kita dengar bahwa jihad terbesar itu melawan hawa nafsunya sendiri. Ini sebenarnya menceritakan banyak hal hadis ini. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan di antara hamba dengan Tuhannya itu ada beribu-ribu hijab, tirai pembatas yang membuat orang hamba tidak bisa langsung melihat Tuhannya. Persoalannya, dari mana hijab itu datang? Di mana hijab itu? Hadis bahwa musuh terbesar manusia itu dirinya sendiri. Karena itu jihad terbesar adalah melawan dirinya sendiri. Musuh terbesar manusia bukan iblis. Bukan. Itu musuh yang nyata, tapi bukan yang paling dekat. Yang paling dekat dirinya sendiri. Karena itu, kalau kita mengambil tamsil dari kisah penciptaan Adam, seluruh malaikat ini tunduk pada Adam illa iblis, kecuali iblis. Artinya seluruh unsur di dalam diri manusia ini taat pada Allah, kecuali satu, iblis. Nah, iblis di dalam diri kita siapa? Seluruh unsur di dalam tubuh kita ini taat pada Allah. Seperti seluruh malaikat itu taat pada Adam. Jantung ini tidak taat pada perintah kita, tapi taat pada perintah Allah. Untuk dia selalu berdetak sekian waktu, sekian detik dengan sekian irama macam-macam. Paru-paru kita bekerja tanpa kita perintah. Semua syaraf kita ini bekerja tanpa kita pernah menyentuh atau menguasainya. Tapi ada satu unsur di dalam diri kita yang kita bisa dikuasainya. Bisa taat, bisa juga menolak, bisa kufur. Unsur itu adalah hawa nafsu kita. Karena qulub, hati, akal akan tetap menemukan kebenaran. Yang merusak kebenaran itu nafsu kita. Roh, akal, qulub itu bagiannya ada beberapa bagian, akal ada beberapa bagian, tapi itu masih akan mau mengajak kita kepada taatan. Yang mengajak kita tidak kepada taatan itu hanya satu unsur, unsur api yang ada di dalam nafs. Karena itu Rasulullah jihad terbesar itu melawan nafsunya sendiri. Itu musuh terbesar kita. Jadi janganlah kita menganggap musuh itu ada di luar diri kita. Musuh itu ada di dalam diri kita. Kalau kita melihat musuh itu ada di luar diri kita, kita akan, bahasa Jawanya, kecelik. Tidak ada musuh di luar diri kita sebahaya diri kita sendiri. Karena itu Rasulullah, Sayyidina Ali dalam peperangan, meskipun perang pada orang lain, pernah meninggalkan musuhnya tidak dibunuh hanya karena musuhnya sudah lemah. Alasannya, saya tidak lagi punya alasan untuk membunuh karena dia sudah lemah. Atau diriwayatkan tempat lain, dia meninggalkan karena orang itu meludahi dia. Nah, tadi saya berperang karena Allah, tanpa ada nafsu saya. Tapi ketika diludahi, saya marah. Dan kalau saya marah, saya membunuh dia dengan kemarahan, dengan nafsu saya. Dan besok akan dihisab Allah karena ada nafsu dalam tindakan saya.
Kalau kita pakai pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari, peran nafsu dalam kejahatan jelas, karena semua kejahatan, kejelekan itu pasti didorong nafsu. Yang harus kita waspadai peran nafsu dalam ibadah, karena itu sangat tersamar, dan itulah yang kita harus dengan setahap demi setahap kita lawan. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama NU, tanfidiyah pelaksana